Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected Ramadan. Pemerintah mengesahkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 sebesar Rp39.800.000. Artinya naik 11% jika dibandingkan dengan ongkos haji 2018 sampai dengan 2020 dengan biayanya adalah Rp35 juta. Ya, kita akan membahasnya dengan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia, Saiful Mujab. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Saiful, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Saiful sudah menyempatkan waktu pagi ini. Sudah sahur Pak Saiful? Alhamdulillah ini baru persiapan. Baru persiapan. Oke, sambil siap-siap Pak, kita ingin bertanya juga soal ini pemerintah yang sudah mensepakati biaya haji ya untuk tahun 2022 ini setelah kemudian tertunda 2 tahun. Akhirnya 2022 ini pemberangkatan haji akan kembali dilakukan. Tapi kemudian biayanya juga bertambah Pak dibanding 2018, 2019 kalau tidak salah ya. Kita ingin tahu lebih pasti apa kemudian yang menjadi pertimbangan kenaikan biaya haji ini dan komponennya apa saja Pak Saiful? Jadi gini, kemarin sudah diketok palu oleh terkait dengan masalah biaya IP ya penyelenggaraan ibadah haji. Ada beberapa komponen memang yang di dalam biaya ini, di antara lain adalah komponen terkait penerbangan, terus juga komponen living cost, komponen masalah visa, dan bahkan sekarang ada prokes, terus juga masalah pemondokan baik di Mekah, di Madinah, gitu kan, dan juga termasuk biaya-biaya dalam negeri. Kenapa menjadi naik? Karena pertama penerbangan pasti naik, gitu kan, karena kita paham semua bahwa aftur saat ini sedang tinggi tentunya. Terus yang kedua dolar juga naik karena kita mengikuti dengan hitungan dolar. Terus yang ketiga ya kan pajak juga naik. Jadi hal-hal itu tidak bisa dihindari karena situasi memang perkembangan dan pergerakan ekonomi tentunya. Itu menjadi faktor yang menjadi naik. Tapi walaupun itu kan naik, tapi jamaah haji ini kan sudah 2 tahun tertunda. Nah, 2 tahun tertunda ini ya yang selama ini sudah melunasi dan tidak diambil, itu ada nilai virtual account-nya. Sehingga jamaah haji tidak dibebankan biaya lagi. Bagi yang sama sekali setelah melunasi, uangnya tidak diambil dan lain sebagainya. Saya pikir itu. Baik, berarti artinya bagi yang sudah melakukan pelunasan biaya haji, tidak ada komponen Rp1 pun begitu ya yang harus ditambahkan oleh mereka jika memang di awalnya biaya yang dibayarkan kurang dari itu, begitu Pak? Iya, jadi kan 2 tahun yang lalu kan sudah ada pelunasan, gitu kan? Ya, sesuai ada pelunasan yang harusnya sudah berangkat karena COVID, tertunda berangkat. Tahun kedua juga sama. Nah, maka dalam KMA, dalam Peraturan Menteri Agama itu, keputusan Menteri Agama, itu ada 2 KMA pembatalan, dan di dalamnya itu intinya bagi jamaah yang sudah melunasi dan pelunasannya tidak diambil, maka jamaah tersebut itu adalah tidak dipungut biaya atau tidak dibebankan biaya haji untuk tahun ini 1443 Hijriah atau tahun 2022. Oke, kalau untuk kuota 2022 ini bisa dapat jatah berapa Pak Saiful? Jadi gini, Arab Saudi saat ini kan sudah menetapkan untuk 1 juta jamaah. Ya, untuk 1 juta jamaah dunia tentunya. Nah, tentunya kota 1 juta ini kan oleh internal Arab juga untuk negara-negara yang biasa mengirim jamaah haji. Nah, kita berasumsi, biasanya asumsi kota itu diberikan oleh Arab Saudi 10% dari kota dunia. Nah, oleh karenanya kita berasumsi kemarin dalam keputusan itu sekitar 50%. Nah, kalau 50% dari jamaah normal itu kan 221.000, ya berarti sekitar antara 110 ribuan kan gitu.
kita berasumsi seperti itu. Satu sisi ya kita semoga ini menjadi pasti dan juga syukur-syukur ada tambahan kuota. Dengan adanya asumsi yang tadi disebutkan, nah setidaknya akan ada pengurangan kuota 50% begitu. Lalu pengaturannya ini nanti akan seperti apa untuk terkait dengan waktu tunggunya lagi, kan ini juga akan berkaitan. Karena sudah 2 tahun tidak bisa berangkat, pasti ini juga yang dinanti-nanti oleh para calon jemaah haji. Ini pengaturannya seperti apa, Pak Saiful? Jadi kita punya Siskohat ya. Siskohat ini ya, sistem komputerisasi haji ini sudah terus dari PNM, BADES, waktu pendaftaran itu terus nomor porsi. Jadi kita akan menggunakan urut nomor porsi. Jadi kalau sekarang yang tertunda 200.000, terus diambil 50%, maka kita akan urut porsi nomor 1 sampai nomor 100. Gitu. Jadi kita tinggal urut porsi, setelah itu kita sebar masing-masing provinsi, ya kan? Mungkin ketiganya persyaratan yang lain. Ya. Kalau itu sudah sistem. Oke. Kita kembali soal komponen tadi, Pak Saiful. Di situasi pandemi sekarang tadi Anda juga menyebutkan ada biaya-biaya tambahan begitu. Apakah ini termasuk juga dengan biaya tes PCR bagi calon jamaah baik yang akan berangkat atau dari Indonesia ke Arab Saudi atau Arab Saudi ke Indonesia, ini juga ditanggung begitu ya? Ya, diantaranya itu. Jadi Arab Saudi yang pengumuman kemarin itu mensyaratkan untuk PCR. PCR sekali 72 jam sebelum berangkat. Itu PCR. Lah bahkan dari Satgas kita juga mensyaratkan kepulangannya juga harus PCR. Nah semua itu adalah ditanggung oleh pemerintah. Sehingga sama sekali tidak dibebankan kepada jamaah. Oke. Ini dari anggaran Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan begitu ya Pak ya? Iya, siap. Oke, ini jadi satu hal yang juga ditunggu-tunggu kepastiannya akan seperti apa ya, termasuk terkait dengan komponen ini. Kalau tadi dipastikan bahwa yang sudah lunas, berarti ya Pak Saiful tidak perlu menambah lagi begitu. Tapi bagi mereka yang mungkin... Jadi gini ya, waktu pelunasan setelah lunas itu, gitu, terus lunas kedua, penundaan kedua, kan ada pasal yang dibolehkan bagi jamaah yang sudah lunas untuk mengambil pelunasannya. Kan ada, ya kan? Jadi ada jamaah yang mengambil pelunasannya. Bagi yang mengambil pelunasannya, berarti kan belum lunas. Maka nanti setelah ini sudah keluar perpresnya, maka yang kalau dia masuk kota, dia berhak untuk melunasi, gitu. Untuk melunasi kembali. Sesuai dengan harga sekarang tentunya, karena dia tidak mempunyai nilai virtual count dari pelunasan. Jadi ini yang betul-betul yang sudah lunas, uangnya tidak diganggu gugat oleh jamaah, tidak diambil pelunasannya, maka mereka tidak dikenakan tambahan sama sekali. Oke, baik. Kalau tadi juga disebutkan setidaknya akan ada sekitar 10% lah ya dari kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan kuota bagi haji di Indonesia. Tapi yang juga jadi pertanyaan, apakah kemudian nanti akan ada proses komunikasi begitu dari pihak Kementerian Agama yang mungkin akan bisa membuka ruang adanya penambahan kuota, Pak Saiful, bagi para calon jemaah haji dari Indonesia? Jadi gini, kita Kementerian Agama dalam hal ini mewakili pemerintah, ini kita selalu berkomunikasi ya, berlobby ke Arab gitu agar bisa kota itu menjadi tetap utuh atau setidaknya tambah, karena kita memahami bahwa Indonesia itu kan negara yang sangat banyak ya, paling besar pengirim jamaah haji. Dan ini terus komunikasikan ya, baik melalui surat, melalui komunikasi langsung, ataupun mungkin ya kayak kemarin ada kunjungan, diplomasi dan lain sebagainya. Semua bergerak ya kan agar ya betul-betul kita jamaah haji Indonesia itu bisa mendapatkan porsi yang tentunya memenuhi ya proporsional, karena kita sebagai negara yang pengirim jamaah haji terbanyak. Ya. Oke, Pak Saiful yang juga ingin mendapatkan penjelasan soal biaya ini sesuai embarkasi juga akan berbeda-beda ya Pak ya?
Jadi tidak, kalau itu kan sudah, jadi ini sudah ditetapkan ya. Jadi nanti semua sama. Oh, oke. Karena nanti kan tentunya ini kan rata ya. Kita sama sesuai dengan keputusan 39,8 itu. Tapi intinya gini, jadi intinya walaupun waktu itu ada zona-zona ya, ada zona timur, zona tengah, zona barat, atau zona embarkasi. Tapi bagi jamaah yang sudah lunas, ya itu sudah tidak dipungut biaya apapun. Jadi kita sudah tidak membuat zona seperti itu. Oh, oke. Oke, yang soal komponen biaya ini detailnya juga termasuk nanti biaya makan yang tadinya 2 kali, sekarang 3 kali ya Pak ya? Ya. Nah itu termasuk salah satu tambahan yang tadinya makan itu 2 kali menjadi 3 kali. Oke. Gitu kan? Ya itu salah satu komponen tambahan ya di Mekah maupun Madinah itu. Oke, termasuk biaya aftur dan juga pelayanan visa begitu ya Pak ya? Ini detail-detail komponen yang termasuk asuransi segala nanti Pak. Sekarang ada asuransi ya. Oke. Ya ini Asuransi COVID ya. betul, ini perlu dijelaskan kemudian karena banyak pertanyaan dari masyarakat apa saja kemudian detailnya Pak komponen-komponen kenaikan ini karena range-nya cukup marginnya cukup besar begitu jika dibanding 2 tahun lalu begitu Pak Saiful. Iya. Ya jadi kan biaya haji itu yang perlu kita pahami itu kan totalnya 81 ya. 81 juta sekian ya. Nah untuk yang diambil dari jamaah itu kan 39,8. 41 itu dari dana manfaat yang yaitu dana yang dikelola oleh BPKH. Nah kemarin itu ada 24 item itu kan yang dikritisi bersama-sama dengan ya Komisi 8. Item pertama dari penerbangan sampai item yang terakhir tentunya. Nah ini yang perlu dipahami bahwa ya komponen itu banyak ya termasuk yang tadi kayak visa pemisahan, terus sekarang ada jaminan asuransi kesehatan untuk yang di Arab bila nanti ada COVID, termasuk ya kan kita menyediakan ya cadangan rumah isolasi di sana bila nanti ada yang positif dan lain sebagainya. Jadi komponennya banyak. Baik, baik. Dan yang juga penting mungkin bisa dijabarkan kembali nih Pak Saiful. Nanti mekanismenya, flow-nya akan seperti apa bagi para calon jemaah haji ini karena kan mungkin sudah banyak yang melakukan perjalanan sebelum pandemi. Nah ini mungkin bisa ditegaskan apa nih nanti aturan-aturan mekanisme yang berbeda saat akan melaksanakannya di tahun 2022 ini. Step by step-nya Pak yang juga penting. Ya jadi yang pertama semoga dalam waktu nggak lama ada pengumuman kota yang pasti dari Arab Saudi. Nanti dari pengumuman kota itu nanti kan ada MOU. Ada aturan yang dibuat Arab Saudi terkait jamaah haji. Nah itu nanti akan kita ikuti tahapan tersebut. Tapi prinsipnya di dalam negeri kita sudah siapkan data. Kita sudah mulai milah ya kan terkait dengan data jamaah haji ya yang kira-kira yang disyaratkan kayak kemarin syarat usia ya kan minimal tidak lebih dari 65. Mulai kita data ini kita pisahkan, nanti kita sebar di masing-masing provinsi. Terus yang kedua nanti setelah data sudah muncul nama-nama, ini kan masing-masing Kemenak provinsi akan bergerak gitu, bergerak kepada jamaah. Nanti juga akan dicek terkait meningitisnya, terkait paspornya bagaimana, apakah paspornya sudah mati atau masih belum, dan nanti meningitisnya termasuk data vaksin. Nah semua ini nanti akan terkoordinasi secara keseluruhan. Jadi insya Allah nanti kalau kota sudah muncul, kita akan mengeluarkan surat tahapan-tahapan ya ke masing-masing provinsi dan kota untuk untuk mempersiapkan jamaahnya, termasuk nanti manasiknya dan lain. Ya. Oke. Baiklah Pak. Ya Pak Saiful. Ya. Terima kasih banyak Pak Saiful Mujab tadi sudah menjelaskan dengan detail kepada kami di sini. Ya. Dan nanti pastinya juga kita yang paling ditunggu adalah kepastian berapa nih kira-kira kuotanya ya. Betul. Bagi calon jemaah haji asal Indonesia. Agar karena kemudian ini juga semakin mengurangi antrian yang semakin bertambah setiap tahunnya. Betul, ya? apalagi 2 tahun ditunda ini kan pasti ada penumpukan juga ya Pak ya di situ. Tapi tadi ditegaskan dari Kementerian Agama. Iya.
Tapi Iya. tadi ditegaskan oleh Kementerian Agama bahwa semua urutannya sudah terdata. Jadi kita tinggal tunggu nanti kira-kira prosesnya akan seperti apa dan berapa kepastian kuota yang diberikan bagi Indonesia di tahun 2022 ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Saiful Mujab, Terima kasih, Direktur sama-sama. Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih banyak Pak, selamat menjalankan ibadah puasa sama sahur Pak. Selamat, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.